akan menimbulkan atau menumbuhkan di dalam dirinya perbandingan-perbandingan sosial. Konsumerisme mendorong perbandingan sosial yang berlebihan. Ketika orang membandingkan diri mereka dengan orang lain berdasarkan kepemilikan materi, mereka bisa merasa tidak cukup, yang pada akhirnya dapat merusak rasa percaya diri dan kebahagiaan. Orang karena begitu terbelenggu oleh materialisme dan konsumerisme, maka orang mulai membanding-bandingkan apa yang mereka punya dengan apa yang orang lain punya. Dan ketika merasa orang lain lebih baik, orang lain lebih hebat, lalu orang kehilangan rasa percaya diri dan juga mengurangi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Orang merasa kecil, orang merasa tidak berarti. Juga konsumerisme dan materialisme menyebabkan hilangnya makna. Ketika nilai-nilai spiritual dan hubungan antar manusia ditempatkan di bawah prioritas, individu atau orang dapat merasa kehilangan makna dan tujuan hidup. Nah, ini seringkali mengarah pada perasaan kosong dan ketidakpuasan. Ini bahaya atau ancaman-ancaman yang disebabkan oleh materialisme dan konsumerisme. Ancaman lain ya ini keterasingan. Orang fokus pada materialisme dapat menyebabkan orang merasa terasing dari komunitas dan lingkungan sekitar. Kurangnya koneksi emosional dan spiritual dengan orang dapat memperdalam rasa kesepian dan kekosongan. Juga materialisme dan konsumerisme bisa menyebabkan pengabaian terhadap diri sendiri. Ini yang pertama. Lalu penyakit saman yang kedua yaitu indiferentisme atau sikap acuh tak acuh. Indiferentisme adalah sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap sesama. Nilai-nilai terhadap sesama juga nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip tertentu terutama dalam konteks agama, moral, dan sosial. Indiferentisme membawa dampak negatif terhadap individu dan masyarakat. Antara lain, orang bisa kehilangan komitmen. Indiferentisme mencerminkan sikap acuh tak acuh terhadap nilai-nilai, keyakinan dan prinsip moral. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya komitmen terhadap hal-hal yang penting baik dalam hubungan pribadi maupun dalam masyarakat. Ya, kalau orang bersikap acuh tak acuh, maka orang tidak akan peduli terhadap hal-hal yang mendasar di dalam kehidupan bersama. Orang bisa menjadi kurang peduli terhadap hubungan atau relasi bersama dalam satu masyarakat, bahkan di dalam satu keluarga. Orang kehilangan komitmen. Indiferentisme juga menyebabkan orang menjadi krisis identitas. Ketika orang tidak memiliki keyakinan atau pandangan yang jelas, mereka mungkin mengalami kebingungan mengenai identitas dan tujuan hidup. Dan ini dapat menyebabkan keresahan dan ketidakpuasan. Lalu bisa menyebabkan juga pergeseran nilai, bisa menyebabkan keterasingan, bisa menyebabkan pengabaian terhadap masalah sosial dan politik. Ya, indiferentisme dapat mengarah pada pengabaian terhadap masalah sosial dan politik. Ketika orang tidak peduli, acuh tak acuh, perubahan positif menjadi sulit dicapai dan ketidakadilan dapat terus berlanjut. Ya, orang menjadi tidak peduli dengan situasi politik. Walaupun situasi politik kacau balau, orang tidak peduli. Walaupun suasana atau situasi diwarnai oleh politik-politik kotor, orang menjadi tidak peduli karena sikap indiferentisme atau sikap acuh tak acuh terhadap nilai-nilai, terhadap situasi, terhadap orang lain. Dan juga terjadi krisis spiritualitas. Dalam konteks spiritual, indiferentisme dapat menyebabkan kehilangan makna dan tujuan hidup. Ketika orang tidak peduli pada aspek spiritual, mereka merasa kekosongan dan ketidakpuasan di dalam hidup. Lalu penyakit saman yang berikut yakni egoisme. Ini penyakit saman yang ketiga. Egoisme menjadi penyakit saman karena membawa sejumlah dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dengan egoisme, orang menjadikan kepentingan pribadi ditempatkan di atas segala-galanya. Egoisme mendorong orang untuk mengutamakan kepentingan dan keinginan pribadi, seringkali mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Hal ini dapat merusak relasi interpersonal.
Ini juga egoisme bisa menyebabkan krisis empati. Dengan fokus yang berlebihan pada diri sendiri, orang cenderung kehilangan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Ini dapat mengarah pada kurangnya solidaritas dan dukungan sosial ya, karena orang kalau bersikap egois ya dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh orang lain, dan itu bisa terjadi juga di dalam keluarga ya. Ketika suami bersikap egois, maka dia tidak peduli apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh istri atau oleh anak-anak, dan bisa jadi dia cenderung untuk memaksakan apa yang menjadi keinginannya, walaupun itu pada akhirnya bisa membuat keretakan atau ketidakharmonisan di dalam kehidupan berkeluarga. Juga egoisme bisa menimbulkan perpecahan sosial, bisa menyebabkan kesehatan mental memburuk, pengabaian terhadap lingkungan. Egoisme dapat mengarah pada eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan yang berkontribusi pada masalah global seperti perubahan iklim. Ya, karena kalau orang hanya pikir keuntungan sendiri, walaupun itu misalnya merusak hutan, orang tidak peduli, yang penting saya untung dan seterusnya. Tanpa mempertimbangkan, memperhitungkan dampak-dampak yang luas bagi masyarakat atau alam sekitar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah beberapa hal yang bisa diangkat sebagai penyakit zaman dalam dunia dewasa ini. Dan egoisme, indiferentisme, konsumerisme itu mewajah di dalam tindakan-tindakan yang konkret, misalnya kekerasan, tindakan-tindakan yang konkret misalnya korupsi, tindakan-tindakan yang konkret yakni pengabaian terhadap nasib sesama dan seterusnya ya, karena penyakit-penyakit zaman yang melanda kehidupan orang. Nah, sumber dari penyakit zaman adalah hati manusia. Karena itu, agar manusia mampu menghadapi dan mengatasi penyakit zaman, maka perlu belajar dan menghidupi hati kudus Yesus sebagai sumber kekuatan dan obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit zaman. Ya, karena sumber dari penyakit zaman adalah hati manusia, maka supaya kita bisa mengatasi berbagai tantangan penyakit zaman, maka kita perlu untuk belajar dari hati kudus Yesus. Kita perlu menimba kekuatan dari hati kudus Yesus. Kita perlu menghidupi hati Yesus sebagai sumber rahmat, sebagai obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit-penyakit zaman. Nah, pada bagian berikut akan bicara tentang hati kudus Yesus, ya, pengertian hati kudus Yesus. Nah, makna teologis. Makna teologis hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus itu mencerminkan kasih Allah. Hati kudus Yesus melambangkan kasih yang tidak terbatas dan mendalam dari Allah kepada manusia. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah mengasihi manusia dengan sepenuh hati sampai bahkan mengorbankan putranya. Ya. Hati kudus Yesus menjadi lambang dari kasih Allah yang nampak di dalam hati Yesus sendiri. Yesus yang berkorban, Yesus yang membiarkan hatinya ditembusi dengan tombak sehingga mengalirlah darah dan air yang menjadi sumber kehidupan manusia, lambang sakramen-sakramen. Nah, hati kudus Yesus juga merupakan lambang dari pengorbanan dan penebusan. Hati kudus Yesus mengingatkan kita akan pengorbanannya di kayu salib, dan ini menjadi simbol penebusan dosa manusia dan jaminan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan hati kudus Yesus menunjuk pada kemanusiaan Kristus. Konsep hati kudus menekankan aspek kemanusiaan Yesus. Dengan memiliki hati yang bergetar oleh kasih dan penderitaan, Yesus mengidentifikasi diri dengan pengalaman manusia termasuk rasa sakit dan kerinduan. Devosi kepada hati kudus Yesus mengajak untuk merenungkan
mengajak umat untuk merenungkan hidup mereka dan berusaha untuk membangun sikap pertobatan. Dan ini adalah panggilan untuk kembali kepada kasih Allah dan hidup sesuai dengan ajarannya. Hati kudus Yesus juga mengajak kita untuk melihat hati Allah yang menjadi sumber penghiburan dan damai di dalam kehidupan kita. Hati kudus Yesus menjadi sumber penghiburan bagi mereka yang mengalami kesulitan, sehingga umat diajak untuk menemukan damai dalam kasih-Nya yang membawa keselamatan bagi kita. Dan hati Yesus yang Maha Kudus atau hati kudus Yesus juga mengundang kita untuk selalu bersatu dengan Kristus. Menghormati hati kudus mengajak kita untuk bersatu dengannya dalam iman dan kehidupan sehari-hari, menjadikan kasih-Nya sebagai pedoman untuk bertindak. Dan hati kudus Yesus merupakan simbol yang kaya makna yang mengajak umat untuk merenungkan kasih, pengorbanan, dan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Berikut yakni devosi kepada hati kudus Yesus. Sejarah singkat devosi kepada hati kudus Yesus. Para bapak gereja memandang air dan darah yang mengalir dari hati kudus Yesus ini sebagai lambang pembaptisan air, dan ekaristi darah yang mengalir dari, dan melihat ekaristi sebagai tanda darah yang mengalir dari lambung Yesus sebagai tanda ekaristi, tubuh Kristus yang dipersembahkan, yaitu dua sakramen asasi di dalam gereja. Maka dikatakan gereja lahir dari lambung Kristus ibarat Hawa lahir pada awal penciptaan dari lambung Adam. Dan lazimnya hati dilukiskan sebagai jantung, karena bagi manusia jantung adalah denyut kehidupan dan dianggap tempat perasaan. Dalam Yohanes 19:32 ayat 37 sampai 37 dilukiskan tentang Yesus yang lambungnya ditusuk dengan tombak. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkannya bersama-sama dengan Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksian yang benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang ditulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Ini lukisan yang paling istimewa tentang hati kudus Yesus, hati yang terluka oleh tombak yang melambangkan dosa-dosa manusia, dan juga hati yang kemudian mengalirkan darah dan air yang menjadi sumber kehidupan bagi kita manusia. Itulah hati Yesus yang dipersembahkan untuk keselamatan manusia. Devosi kepada hati kudus Yesus berkembang dari penghormatan kepada kemanusiaan Kristus yang sudah berkali-kali dibela oleh gereja dengan alasan bahwa kodrat manusia Yesus dan kodrat ilahi Allah Putra menyatu dalam satu pribadi, yaitu pribadi Allah Putra. Berkat wahyu pribadi kepada Santa Margareta Maria Alacoque, devosi kepada hati kudus Yesus berkembang cepat dan menjadi populer. Kristus berbicara kepada Santa Margareta Maria tentang hati yang dingin dari manusia yang telah berpaling daripadanya, menyangkal dia. Kristus mendesak Santa Margareta Maria untuk menimbulkan di dalam hati manusia keinginan yang besar untuk mengenal Kristus melalui devosi kepada hati kudusnya. Dan dengan demikian mencintai Tuhan, Bapa dari semua umat manusia. Jadi Santa Margareta Maria Alacoque ini mendapat satu anugerah istimewa penampakan Tuhan, dan Tuhan meminta kepadanya untuk menyebarkan devosi kepada hati kudus Yesus. Santa Maria Margareta atau Santa Maria Alacoque adalah seorang biarawati atau suster yang sejak kecil mengalami banyak penderitaan dan sakit-sakitan. Ia mengalami penampakan Tuhan Yesus dalam keadaan bermahkota duri atau disalibkan. Pada bulan Desember 1673, sudah 2 tahun dia menjadi suster, dia mendapat wahyu pertama tentang penghormatan kepada hati kudus Yesus. Selama 18 bulan secara terus-menerus, Yesus menampakkan diri kepadanya dan menjelaskan apa yang dikatakannya
pada wahyu pertama. Nah, secara ringkas dapat simpulkan pesan Tuhan Yesus kepada Margaretha Maria sebagai berikut. Orang harus menghormati hatinya yang maha kudus, orang harus menghormati hatinya yang maha kudus. Bentuk hati Yesus itu sebagaimana tergambar jelas dalam penampakan yang dialami oleh Margaretha Maria adalah sebuah hati manusia yang bermahkota duri, tergores luka dengan api dan cahaya kemilau. Yesus mengatakan bahwa meskipun ia sungguh-sungguh mencintai manusia, namun manusia membalas cintanya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Nah, ini menunjuk lagi tentang indiferentisme, ya. Tadi sebagai penyakit zaman, ya, orang bersikap acuh tak acuh, dingin dan bersikap acuh tak acuh. Dan Maria Alacoque dalam penampakan itu diminta oleh Yesus agar dia mempromosikan atau menyebarkan devosi kepada hati kudus Yesus supaya orang mengenal hati Yesus yang penuh belas kasih, hati Yesus yang penuh cinta, hati Yesus yang rela tertembus oleh tombak kemengisan dosa manusia. Hati Yesus yang sungguh mencintai kita manusia, tetapi dibalas dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Supaya orang mengenal itu dan orang tergerak untuk menimba rahmat dari hati kudus Yesus, belajar meneladani hati kudus Yesus di dalam kehidupan. Nah, tugas Margaretha Maria untuk mengimbangi semua kelemahan dan kekurangan umat manusia. Tuhan Yesus memberitahukan kepada Margaretha Maria bagaimana menghormati hati kudusnya, antara lain dengan seringkali menerima komuni kudus, teristimewa pada Jumat pertama setiap bulan selama 9 bulan berturut-turut. Ia harus berjaga di hadapan sakramen Maha Kudus dan setiap malam Jumat sebagai kenangan akan penderitaannya dan pengkhianatan atas dirinya, Taman Getsemani pada hari Kamis Putih. Nah, ini juga sudah biasa kita buat, ya, menerima atau merayakan Jumat pertama atau beradorasi pada sakramen Maha Kudus untuk menghormati hati kudus Yesus. Pada hari raya tubuh dan darah Kristus tahun 1675, Tuhan menampakkan diri kepadanya sebagai wahyu hati kudus yang terakhir dan terpenting. Ingatlah akan hatiku yang begitu mencintai manusia hingga habis-habisan, bahkan menjadi lelah dan habis terbakar oleh cinta itu. Sebagai pengganti terima kasih, aku menerima dari banyak orang hanya sikap acuh tak acuh, ketidaksopanan dan dosa sakralegi, sikap dingin dan caci maki. Jauh sebelum wahyu pribadi kepada Santa Margaretha Maria, devosi kepada hati kudus Yesus sebenarnya telah ada, dan sejumlah tokoh mistik Kristiani telah berusaha untuk memperkembangkannya, yaitu Santo Bernardus dari Clairvaux, Santo Bonaventura, Santo Matildes,